Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan keluar kelas sebelum doa. Baiklah, teman-teman, kita mulai pelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ketua Kelas yang sudah memimpin doa. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk aja. Oke, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak semua untuk mengecek kebersihan di sekitar tempat duduknya. Jika ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Sudah dibuka? Ya, Bu. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Oke, senang sekali. Hari ini tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Silakan aja. Minggu lalu kita mempelajari tentang pelaksana hak dan kewajiban warga negara secara seimbang, Bu. Oke, benar sekali aja. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Dan di minggu ini kita akan belajar tentang tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya, siapa yang bisa jawab dari Ibu? Menurut kalian, apakah menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban termasuk ke dalam tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara? Dan sejawab, Bu. Benar sekali ya. Jadi kita mulai dari awal. Ibu itu sampai 3. Siapa yang bisa jawab? 1, 2, 3. Silakan diskusi. Ya, termaksud Bu, karena kalau seseorang punya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka keseimbangan antara hak dan kewajiban itu tidak tercapai. Oke, tepat sekali Mila. Ayo beri tepuk tangan untuk kami. Tapi Mila sudah bisa menjawab dengan tepat. Bukan sini lewat. Terima kasih Bu. Jadi benar yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban adalah salah satu tantangan dalam memenuhi hak dan kewajiban warga negara, karena bisa menyebabkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara seimbang. Oke, semuanya silakan perhatikan poin-poin yang sudah Ibu tampilkan. Di sini Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Oke, silakan semuanya perhatikan. Yang pertama, ini ada permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia. Nah, jadi anak-anak, di Indonesia ini masih banyak sekali permasalahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Nah, di sini ada contohnya terganggunya kenyamanan dan perlindungan berkaitan dengan hak berekspresi. Nah, anak-anak kita bisa lihat di media sosial itu masih banyak orang yang takut untuk menyampaikan komentarnya karena takut dihujat. Padahal setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan pendapatnya selama disampaikan dengan etika yang baik dan benar. Nah, kemudian ada masih terdapat tindak kekerasan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nah, contohnya itu di bidang pendidikan masih terdapat banyak kasus bullying yang tentunya hal tersebut sudah melanggar hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga ada masih terdapat masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Kita bisa lihat anak-anak di jalan itu masih banyak orang yang berkendara tidak menggunakan helm, tidak mematuhi aturan lalu lintas, lawan arus dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kewajibannya menaati peraturan itu. Kemudian yang selanjutnya ada upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara. Jadi hak itu harus dijalankan dan hak itu harus dihormati dan kewajiban itu harus dijalankan. Di sini contohnya apabila ingin hidup sehat, kita wajib menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.
Kemudian yang kedua, apabila ingin mendapat nilai bagus di sekolah, kita wajib belajar giat dan sungguh-sungguh. Coba sekarang anak-anak bayangkan, jika di sekolah ini semua siswa ingin mendapatkan haknya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi dia tidak menaati peraturan, tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, apakah haknya untuk mendapat nilai bagus akan didapatkan? Tidak. Dari contoh tersebut kita bisa ibaratkan bahwa hak dan kewajiban itu seperti dua sisi mata uang. Jadi kedua sisinya itu tidak bisa dipisahkan. Jika ingin hak kita didapatkan dihormati, maka kita harus menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya itu ada penghargaan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang diberikan Tuhan kepada manusia yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan harus dilindungi. Nah, contohnya itu ada hak hidup, hak untuk mendapatkan rasa aman. Nah, di Indonesia sendiri, hak asasi manusia ini sangat dijamin dan dilindungi. Nanti anak-anak bisa baca di buku undang-undangnya. Itu ada di pasal 28A sampai 28J. Nah, selanjutnya penegakan hukum sebagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, jadi hukum ini dibuat agar hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu dijalankan dengan tertib. Nah, di Indonesia itu ada 4 lembaga penegak hukum. Yang pertama itu ada Kepolisian Republik Indonesia. Nah, Kepolisian Republik Indonesia ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kejaksaan. Kejaksaan ini bertugas untuk menuntut seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Kemudian yang ketiga ada hakim. Hakim ini bertugas untuk mengadili suatu perkara. Kemudian yang keempat advokat. Advokat ini bertugas untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Kemudian yang selanjutnya itu ada lembaga peradilan. Nah, di Indonesia ini lembaga peradilan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada peradilan umum, yaitu peradilan yang diperuntukkan untuk menyelesaikan perkara perdata dan juga pidana. Kemudian yang kedua ada peradilan agama, yaitu dikhususkan untuk masyarakat yang beragama Islam. Kemudian yang ketiga peradilan militer, sesuai dengan namanya, peradilan ini dikhususkan untuk anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum. Kemudian yang terakhir ada peradilan tata usaha negara, yaitu diperuntukkan untuk mengadili perkara antara warga negara dan juga pemerintah. Selanjutnya Ibu akan minta kalian untuk menganalisis, tapi sebelumnya dari yang sudah disampaikan apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya Bu. Silakan pada Ibu Tasya. Izin bertanya Ibu, tadi kan salah satu permasalahan pemenuhan hak kewajiban di Indonesia adalah masih banyak tingkat kekerasan di berbagai sektor masyarakat, contohnya bullying di sekolah. Lalu bagaimana Ibu cara pihak sekolah untuk mencegah kasus bullying tersebut? Oke, bagus sekali pertanyaannya Ibu Fasya. Jadi benar bahwa bullying itu adalah salah satu pelanggaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Lebih tepatnya, bullying itu adalah melanggar hak untuk mendapatkan rasa aman dan rasa dilindungi. Lalu bagaimana Bu cara sekolah untuk mencegahnya? Nah, ya sekolah itu bisa melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah tentang bahaya atau dampak dari bullying ini. Kemudian cara yang lebih sederhananya yaitu melalui pembelajaran PPKN. Kenapa PPKN ini bisa mengatasi dan mencegah bullying ini? Karena PPKN ini mengajarkan tentang nilai kemanusiaan, rasa saling menghormati, saling menghargai, dan menolak segala bentuk kekerasan termasuk bullying. Bagaimana Ibu Fasya? Bisa Bu. Oke. Sekarang kita akan menonton sebuah video kasus. Nanti semuanya tolong memperhatikan. Sekarang ini masuk ke dalam
Oke, jadi itu adalah sebuah video kasus banjir di Bandung. Nah, kali Ibu akan minta kalian untuk membentuk dua kelompok. Yang satu kelompok beranggotakan 12 orang. Ini sampai sini kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan untuk membentuk lingkaran. Ya semuanya, silakan perhatikan terlebih dahulu. Di sini ya, Ibu akan bagikan gambar kerja terbagi. Nanti di sini sudah Ibu lakukan barcode, nanti kalian bisa scan yang isinya video kasus yang sudah Ibu tayangkan tadi. Kemudian kalian akan berdiskusi dan menjawab soal. Nah, soal pertama itu kalian diminta untuk menganalisis hak dan kewajiban apa yang dilanggar dalam video kasus tersebut. Kemudian di soal kedua kalian diminta untuk menganalisis tantangan apa yang membuat hak dan kewajiban warga tersebut sulit untuk dipenuhi. Kemudian yang terakhir kalian diminta untuk merancang sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban warga dalam kasus tersebut. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Silakan untuk mulai diskusi. Jika ada kesulitan, silakan untuk ditanyakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita akan presentasi ya. Silakan untuk kelompok 1 perwakilannya 3 orang maju dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan sebelah sini. Yang lainnya harus memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan video yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru tadi. Baik, pertanyaan yang pertama itu analisislah hak dan kewajiban apa yang dilanggar dalam video kasus tersebut. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, dalam peristiwa banjir tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, aman, dan sehat itu telah dilanggar. Dan berikutnya yaitu analisis tantangan apa yang membuat hak dan kewajiban tersebut sulit dipenuhi. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu tantangan utama yang membuat hak dan kewajiban terhadap lingkungan sulit dipenuhi adalah rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Solusi yang tepat, realistis, dan kreatif untuk mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kasus dan video tersebut. Dan jawaban kelompok 1 untuk mengatasi masalah banjir akibat sampah sebaiknya pemerintah membangun sistem drainase jenis bawah tanah otomatis yang bisa menyedot dan menyaring sampah setiap hari. Selain itu masyarakat bisa membangun alat sensor pintar di setiap selokan agar petugas tahu lokasi sumbatan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Silakan Indri. Baik, ini dari kelompok 2 yang bertanya pada kelompok 1. Kalau pakai teknologi seperti sensor dan drainase, otomatis itu biayanya itu besar ya. Nah, kira-kira gimana cara kita bisa bantu supaya saluran air tersebut tanpa alat? Oke, baik. Jadi misalnya menjawab pertanyaan dari Indri, iya benar kalau misalnya pakai alat sensor atau drainase itu kan otomatis memang biayanya besar dan belum bisa dilakukan di semua daerah. Jadi kalau belum ada alat seperti itu ya kita bisa juga mulai dari hal yang sederhana dulu, misalnya membersihkan saluran air itu bersama-sama kan, melibatkan masyarakat, kemudian juga tidak membuang sampah ke dalam selokan. Gimana? Bisa dipahami? Oke, masih ada yang bertanya?
sepertinya ya. Silakan untuk kelompok 1 kembali lagi ke tempatnya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan perwakilan untuk dari kelompok 3, kelompok 2 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Namanya silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan dari hasil kelompok 2. Yang pertama, analisislah ada kewajiban apa yang dilanggar dalam video kasus tersebut. Jadi hasil kelompok kami ini, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kewajiban warga negara untuk menjaga fasilitas umum dan lingkungan sekitar belum dilaksanakan dengan baik. Banyaknya sampah plastik dan limbah industri rumah tangga yang menyumbat saluran drainase menandakan rendahnya tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan. Akibatnya hak masyarakat untuk menikmati sarana publik menjadi terganggu. Jadi tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut antara lain kurangnya kesadaran kolektif dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Solusi yang sesuai konteks adalah dengan mengadakan kerja bakti rutin warga dan siswa setiap akhir pekan untuk membersihkan saluran air di lingkungan sekitar. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan jika ada yang bertanya pada kelompok 2. Oke, cukup ya. Silakan kelompok 2 untuk duduk kembali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi Ibu sangat mengapresiasi untuk kedua kelompok yang sudah berani dan menyampaikan hasil diskusinya. Jadi Ibu komentar sedikit untuk kelompok 1 tadi sudah sangat tepat rancangannya. Dan perlu dipikirkan untuk menggunakan drainase otomatis itu memerlukan biaya yang besar dan juga belum bisa diterapkan untuk jangka waktu dekat ini. Nah, untuk kelompok 2 itu sudah tepat tadi menunjukkan bahwa kalian itu sangat realistis dan untuk solusi kalian itu bisa diterapkan dalam jangka waktu dekat ini. Kita beri aplaus dulu untuk kedua kelompok. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, hitung ya. Turunkan dulu. 1, 2, 3. Silakan ya. Baik, itu untuk kesimpulan kita hari ini. Saya itu memahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban warga negara itu masih menghadapi berbagai tantangan seperti pada kasus HAM dan ketidakadilan sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban. Dan saya juga mengetahui bahwa upaya penghormatan dan perlindungan HAM dilakukan. Hak dan kewajiban warga negara harus berjalan seimbang agar kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Oke, beri aplaus dulu untuk kalian. Karena Anda sudah bisa mengambil kesimpulan informasi dari luar. Itu tandanya kalian memperhatikan dari awal sampai akhir. Ada satu lagi yang bisa diceritakan? Saya sebelah sini ya. Ini bukan siapa yang satu? Kesimpulan pembelajaran kali ini menyadari bahwa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan kunci terciptanya kehidupan berbangsa yang tertib. Dan agar hak dan kewajiban masih terjadi di Indonesia karena kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Oke, berikan aplaus. Silakan Elsa. Bagus ya, kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi benar yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Kita sudah belajar tentang tantangan dan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Jadi intinya pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara itu harus dijalankan secara seimbang agar kita kehidupan yang harmonis. Oke, nanti Ibu akan sharing evaluasi di grup kelas kalian. Baik, Bu. Oke, silakan semuanya untuk kembali ke tempat duduknya. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Materi yang sudah kita pelajari hari ini jangan lupa untuk dipelajari kembali di rumah. Tetap semangat ya belajarnya. Ya, Oke. Mari kita tutup pembelajaran hari ini